Nah, hey good people, saya Taranggono Kiburu Sadu di sini. Eh, saya kami akan sedikit sharing mengenai tes CVIT. Terkhususnya kali ini kita akan membahas mengenai administrasi tesnya. Oke, nah sebelum kita masuk ke dalam administrasi, kita sedikit overview saja. Mungkin bagian yang lain juga akan dijelaskan nantinya sama teman-teman juga. Bahwasanya yang perlu diketahui adalah Culture Fair Intelligence Test ini dikembangkan oleh Raymond Bernard Kettle. Seterusnya mungkin bisa dibaca sendiri. Saya mungkin akan sedikit mengambil kesimpulan bahwasanya kenapa sih kok disebut Culture Fair. Ini adalah karena dia akan menghilangkan bias budaya. Tes ini untuk menghilangkan bias budaya dan meminimalkan perbedaan nilai suatu budaya dengan budaya yang lain serta tingkat pendidikan. Nah, kenapa kok disebut culture fair, nggak culture free gitu ya? Nah, ini memang tidak bisa disebut culture free atau bebas budaya. Ya karena bagaimanapun kan manusia itu uh, hidup dengan pengalaman-pengalaman dengan budaya-budaya yang sudah dia miliki gitu ya. Karena itu tetap dikatakan sebagai culture free, bukan sebagai tetap dikatakan sebagai culture fair, bukan culture free gitu. Dianggap fair adalah adil terhadap setiap budaya, yang artinya tes ini dilakukan baik kepada anak yang memiliki tingkat pendidikan, atau maksudnya bisa untuk anak yang dia sekolah dan tidak sekolah, status ekonomi, memiliki latar budaya yang berbeda, tetapi bisa mengukur faktor kecerdasan yang sama, seperti itu. Kita masuk ke administrasi tesnya. Nah, untuk tes Culture Fair Intelligence atau biasa disingkat tes CVIT ini dapat dilaksanakan sebagai tes individual atau tes klasikal gitu ya. Artinya individu atau kelompok juga bisa. CVIT ini sendiri terdiri atas 3 skala yang disusun oleh dalam from A dan from B. Nah, apa sih mas itu from A dan from B? From A from B ini sebenarnya hanya paralel ya. Jadi isinya sama, bentuknya sama, hanya bentuk-bentuk soalnya saja yang sedikit berbeda. Kaca gitu ya. Dalam pembagiannya beserta karakteristiknya ya ini bisa dilihat skala 1 misalnya itu untuk usia 4 sampai 8 tahun atau individu dengan retardasi mental. Tidak ada bentuk from A from B-nya, terdiri atas 8 subtes. Untuk skala 2 itu karakteristiknya digunakan untuk 8 sampai 15 tahun atau untuk orang dewasa yang memiliki kecerdasan di bawah normal. Biasanya digunakan dalam setting pendidikan. Ada bentuk from A from B, ada bentuk A B-nya, terdiri atas 4 subtes. Skala 3 ini digunakan untuk anak di atas 15 tahun untuk usia sekolah lanjutan atas, untuk orang dewasa dengan kecerdasan tinggi. Nah, untuk skala 3 ini paling umum dan banyak sekali digunakan untuk rekrutmen dan juga asesmen awal individu atau klien. Ada bentuk A dan B-nya, terdiri atas 4 subtes gitu. Nah, sekarang kita akan membahas persiapannya, peralatan. Dalam pelaksanaan tes CVIT ini beberapa peralatan yang bisa digunakan, yang biasa digunakan ya adalah yang pertama buku soal CVIT-nya, terus lembar jawabannya, stopwatch untuk mengukur waktunya, untuk membatasi waktunya maksud saya, dan juga alat tulis sebagai sarananya, bisa pensil, ballpoint, norma, dan tabel IQ. Nah, hal tersebut sebagai bagian dalam persiapan pelaksanaan tes CVIT secara manual gitu ya. Artinya kan
pada zaman ini tes Cevit ini juga bisa dilaksanakan secara online juga. Nah, ini pelaksanaannya, kita ke pelaksanaan waktunya. Seluruh penyajian untuk setiap bentuk itu membutuhkan waktu sekitar 20-40 menit. Tergantung pada daya paham kelompok atau subjek. Setiap skala juga memiliki tenggangan waktu yang relatif berbeda. Dan untuk waktu pelaksanaannya, hal tersebut dapat kita lihat sebagai berikut ya. Skala 1 ini misalnya. Tes 1 itu substitusi itu 3 menit, dilaksanakan 3 menit, ada 12 item. Klasifikasi 2 menit 12 item, ini seluruhnya 12 item ya kalau skala 1. Message 2,5 menit, selection name 2,5 menit, following direction 4 menit, wrong picture 2,5 menit, riddles 3,5 menit, serta similarities 2 menit. Nah ini mohon maaf, sayang sekali saya tidak menemukan sebenarnya contoh Cevit skala 1 ini. Ya, saya lihat di beberapa video dari universitas lain penjelasannya, dari sumbernya video itu dijelaskan bahwasanya memang skala ini jarang sekali digunakan gitu ya. Kita next saja ke skala 2. Pada subtest 1 itu ada series, itu 3 menit 12 item. Nah, di situ ada subtest 2-nya klasifikasi 4 menit 14 item. Subtest 3 matrix 3 menit 12 item. Subtest 4 persyaratan 2 menit 2,5 menit 8 item. Skala 3 ini sebenarnya hampir sama, ada series, ada klasifikasi, matrix juga ada, persyaratan. Tidak ada perbedaan sebenarnya, semuanya jenis, ada klasifikasinya jenis subtestnya itu sama semua, ada series, klasifikasi, matrix, dan persyaratan. Hanya saja bentuk soalnya saja yang berbeda ya. Next. Nah, dalam prosedur pelaksanaannya ini peserta diminta untuk mengisi identitas pada lembar kerja dan mendengarkan petunjuk dari tester ya, dan tanda waktu berhenti dari tester. Dalam skala dengan 4 subtest dapat dijabarkan instruksi dan contoh soal sebagai berikut ya. Mungkin ini bisa juga digunakan untuk exercise. Untuk subtest yang pertama series ini misalnya ya, ini monggo teman-teman bisa menjawab juga. Di hadapan Anda ini untuk instruksinya, di hadapan Anda terdapat 4 buah kotak, di mana 3 kotak sudah terisi gambar dan kotak terakhir masih merupakan garis putus-putus. Tugas Anda adalah memilih satu pilihan dari jawaban A, B, C, D, E, atau F untuk mengisi kotak yang masih berupa garis putus-putus. Nah, di sebelah kanan layar Anda itu soalnya seperti itu. Jadi ada garis putus-putus yang harus diisi dengan pilihan A, B, C, D, E, F sebagai berikut di bawahnya gitu ya. Nah, menurut teman-teman soal pertama ini apa jawabannya? Nah, jawabannya untuk soal pertama yang atas itu C. Ya, karena rantingnya kan semakin lama perlahan-lahan kan akan semakin turun gitu ya. Kalau soal kedua yang kotak-kotak itu bisa sekalian dijawab mungkin. Untuk soal 2 ini jawabannya E. Nah, karena semakin lama kotak hitamnya itu akan semakin membesar. Jadi seperti itu kalau yang series ya. Yang kedua ini ada klasifikasi. Nah, ini instruksinya seperti ini. Dalam gambar tersebut terdapat 5 buah gambar, yaitu gambar A, B, C, D, dan E. 3 buah gambar memiliki karakteristik yang sama. Tugas Anda adalah memilih 2 dari 5 gambar tersebut yang berbeda dari ketiga gambar yang lain.
Untuk soalnya seperti di bagian kanan layar Anda. Untuk soal 1 yang itu, yang atas, itu jawabannya B dan D. Nah, dapat kita lihat ya, karena A, C, dan E itu adalah segitiga gitu ya, sementara B dan D adalah segi 4 ya, jadi seperti itu. Soal kedua, jawabannya itu C dan E. Nah, karena yang lain isinya kan polos, sementara lingkaran C dan E isinya ada arsirannya, seperti itu. Yang ketiga ini ada subtest 3, ini matriks. Instruksinya seperti ini teman-teman. Di samping sebelah kanan terdapat satu buah kotak besar. Di dalamnya terdapat 4 buah kotak kecil. 3 buah kotak kecil sudah terisi dengan gambar, dan tugas Anda adalah memilih satu dari jawaban A, B, C, D, E, dan F yang paling tepat untuk mengisi kotak yang masih berupa garis putus-putus. Nah, untuk jawaban soal yang pertama, yang atas itu jawabannya adalah B, karena semua garisnya adalah diagonal gitu ya. Untuk soal kedua yang bawahnya itu jawabannya C, karena yang pertama ayamnya menengok ke kiri dan yang kedua kan menengok ke kanan. Yang ketiga ayamnya menengok ke kiri tapi ada arsirannya. Nah, maka jawaban yang paling tepat adalah C, karena ayamnya menengok ke kanan dan ada arsirannya. Jadi seperti itu. Yang ketiga. Keempat sekarang. Instruksinya seperti ini. Di hadapan Anda sudah terdapat satu buah kotak, kemudian di dalamnya terdapat satu buah titik. Maka carilah jawaban A, B, C, D, atau E yang memiliki ciri yang sama persis atau memenuhi kriteria titik yang ada pada gambar tersebut. Jadi untuk soal ini ada 3 soal teman-teman. 3 deret itu 3 soal. 1 deret 1 soal. Nah, untuk soal yang pertama, yang atas sendiri itu jawabannya C, teman-teman. Kenapa kok C? Ya karena pada soal titiknya berada di tengah. Nah, ini di antara segi 4 dan di dalam lingkaran gitu ya. Di tengah-tengah. Jadi karakter titik yang di dalam segi 4 dan di dalam lingkaran sama dengan jawaban C. Yang C itu sama. Soal yang kedua. Soal yang kedua yang tengah. Menurut teman-teman apa ini jawabannya? Mungkin bisa sekalian sambil digunakan untuk latihan. Yang kedua itu jawabannya adalah D, teman-teman. Karena sesuai soal jawaban yang memiliki ciri yang sama persis, di mana titiknya berada di dalam segitiga tetapi di luar persegi panjang, itu maksudnya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah D. Soal ketiga paling bawah sendiri, itu jawabannya adalah B, karena jawaban tersebut memenuhi kriteria titik yang berada di dalam segitiga dan di atas garis lengkung. Jadi seperti itu teman-teman. Oh, sudah habis. Terima kasih atas perhatiannya. Mungkin hanya sekian yang bisa saya sampaikan. Untuk kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Matur nuwun.